Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat membuka mata, tangis Elena kembali pecah saat mengingat bahwa kini ayahnya sudah benar-benar tidak ada. Dadanya terasa begitu sesak, hatinya sakit, dan jantungnya terus berdetak dengan begitu kencang. Air matanya sudah tidak bisa ia bendung lagi. Ia terus keluar mengucur deras, bak mata air di pegunungan. Melihat tangannya yang diinfus, Elena segera melepaskannya begitu saja. "Mbak, mau kemana? Tolong sus, saya mau bertemu papa saya. Di mana suami saya?" tanya Elena dengan sisa tenaganya, berusaha untuk turun dari berangkar dan hendak pergi keluar. "Suami Anda..." Ceklek, belum selesai suster itu menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba pintu sudah terbuka dan menampakkan sosok Yusuf yang langsung menghampiri Elena dengan wajah yang dibuat setenang mungkin. "Kita pulang sekarang ya," ucap Yusuf mencoba untuk tetap tersenyum lembut. Kini jam sudah menunjuk angka 6 pagi. Yusuf sudah menyelesaikan semua administrasi dan bersiap untuk kembali ke Jakarta agar jenazah ayah mertuanya segera bisa dikebumikan. Tak lupa, Yusuf juga segera mengabari semua keluarganya yang berada di Bandung agar segera datang ke Jakarta, karena dari pihak Pak Brata, Yusuf tahu bahwa Pak Brata sudah tidak memiliki siapapun kecuali Elena. Abimaik yang baru pulang dari masjid usai melaksanakan sholat subuh pun ikut terkejut mendengar kabar duka dari putranya. Dan saat itu juga Abimaik segera menyuruh anak dan istrinya bersiap untuk menuju Jakarta. "Mas, Papa..." Elena menatap suaminya dengan berlelehan air mata. Yusuf tak kuasa menahan rasa sakitnya ketika melihat istrinya seperti itu. Dengan cepat, Yusuf segera memeluknya erat dan ikut menumpahkan air matanya, hingga membuat kerudung yang dikenakan oleh Elena basah. "Mas, Papa jahat. Kenapa Papa tinggalin aku? Kenapa, Mas?" gumam Elena semakin terisak. "Sabar sayang, ikhlaskan Papa. Kita doakan agar Papa tenang di sana dan dilapangkan kuburnya," bisik Yusuf menarik nafasnya panjang. "Sekarang kita pulang ke Jakarta, kasihan Papa, oke?" Yusuf melepaskan pelukannya dari Elena, lalu menangkup wajah sang istri untuk menghapus air matanya. "Tapi kenapa harus secepat ini, Mas? Aku belum siap," tangis Elena yang seolah belum bisa menerima kepergian Pak Brata. "Aku belum bisa bahagiain Papa. Justru aku malah membuat Papa susah. Aku belum sempat membuat Papa bangga. Aku belum..." Elena benar-benar hancur dan tidak sanggup meneruskan kata-katanya. "Sayang, kematian itu sudah ditetapkan dan pasti datang kepada kita," ujar Yusuf dengan begitu lembut. "Ini semua sudah takdir dan sudah digariskan oleh Allah, jadi ikhlaskan kepergian Papa. Kita doakan semoga Papa husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya," imbuh Yusuf menjelaskan. "Papa udah sembuh, Mas. Papa udah nggak sakit lagi, begitukah?" gumam Elena dengan suara parau dan tatapan mata yang kosong. Walau berat dan sulit untuk menerima apalagi ikhlas, namun Elena berusaha untuk menganggukkan kepalanya. Yusuf kembali menghela nafasnya dengan berat, lalu segera menuntun Elena untuk pergi karena semua sudah siap. Tidak butuh waktu lama berada di kota Surabaya, waktu berputar dengan begitu cepat. Elena merasa masih berada di alam mimpinya. Ia tidak menyangka bahwa dirinya kini benar-benar sendiri. "Kemarin pagi Papa masih ketawa bareng Ele, tapi pagi ini Papa udah ninggalin Ele untuk selama-lamanya,"
Papa, maafin Ele yang belum bisa menjadi anak baik untuk Papa. Maafin Ele yang selama ini selalu menyusahkan Papa. Dan maafkan Ele yang belum bisa membahagiakan Papa. Maafin Ele, Pa. Gumam Ele dalam hatinya sambil terus menangis mengingat kepergian sang ayah. Hari demi hari berlalu. Sejak kepergian ayahnya, kini Elena lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamar sang ayah. Wanita itu masih menangis dan belum bisa menerima kepergian Pak Brata. Bayangan saat sejak dirinya masih kecil hingga besar, kenangan indah bersama ayahnya semakin membuat luka dalam hati Elena kian mendalam. Elena masih merasa kehilangan dan sangat menyesal karena ia belum sempat membahagiakan sang ayah. Bayangan demi bayangan masa lalu di mana dirinya selalu membuat ayahnya marah, bahkan kesal karena ulahnya, membuat rasa penyesalan di benak Elena semakin besar. Tok tok tok. Mendengar suara pintu yang diketuk pun sama sekali tidak membuatnya bergeming. Ia masih begitu erat memeluk fotonya bersama Pak Brata sambil menangis terisak. Ceklek, Yusuf membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Setelah pintu terbuka, ia bisa melihat bagaimana istrinya yang sedang meringkuk di atas tempat tidur sambil membelakangi pintu. Menarik nafas panjang, Yusuf melangkahkan kakinya untuk masuk dan mendekati tempat tidur, lalu mendudukkan diri tepat di depan Elena. "Mas, Papa lagi ngapain ya?" tanya Elena dengan pandangan yang kosong, namun air matanya terus mengalir hingga membasahi bantalnya. "Papa udah makan belum? Sekarang Papa udah nggak sakit lagi kan? Papa nggak harus minum obat lagi. Aku mau tidur biar bisa ketemu Papa di mimpi. Tapi kenapa aku nggak bisa? Aku pengen ketemu Papa, Mas." "Papa jahat sama Ele. Papa ninggalin Ele. Lalu apa bedanya Papa dan Mama? Mama ninggalin Ele saat Ele kecil. Lalu Papa juga ninggalin Ele. Seharusnya Mama nggak datang lagi, biar Papa nggak pergi." "Sayang," dengan lembut Yusuf mengusap surai rambut Elena. "Sholat dulu yuk," ajaknya. "Kalau aku sholat, apa Papa bisa kembali?" tanya Elena langsung menatap wajah suaminya. "Astagfirullah, sadar sayang, istighfar. Papa sudah tenang di sana. Ikhlasin ya. Kita doakan supaya Papa diberikan tempat terbaik di sisinya. Jangan seperti ini yang justru akan memberatkan jalan Papa di sana." "Kamu menyayangi Papa bukan?" tanya Yusuf yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Elena. "Kalau kamu sayang sama Papa, doakan. Jangan terus menangisi seperti ini. Justru ini yang akan menyulitkan Papa." "Sayang, sudah ya nangisnya. Sudah cukup sedihnya. Kasihan Papa di sana. Apa kamu ingat apa yang diinginkan oleh Papa?" tanya Yusuf yang lagi-lagi dibalas anggukan kepala oleh Elena. "Papa ingin Ele bahagia." Tangis Elena langsung pecah, namun Yusuf dengan sigap segera memeluk Elena sambil mengusap punggungnya. Yusuf hanya diam, membiarkan Elena menumpahkan semua kesedihannya. Sesekali ia menganggukkan kepala mendengar ocehan demi ocehan yang keluar dari mulut Elena. Bagi Yusuf, mungkin ini adalah cara terbaik agar Elena bisa tenang dan mengikhlaskan kepergian ayahnya. Elena butuh pendengar, butuh sandaran, dan butuh dukungan. Selama beberapa hari, Elena mengurung diri di dalam kamar ayahnya dan menguncinya. Siapapun yang mengetuk atau ingin masuk tak pernah ia izinkan. Maka dari itu, Yusuf tidak bisa bicara dengan Elena. Dan kini pada akhirnya ia bisa bertemu dan kembali memeluk istrinya. Rindu tentu saja, ia sangat merindukan Elena.
Walaupun mereka masih di rumah yang sama, namun selama ini Elena seolah bersembunyi dan tidak mau bertemu dengan siapapun termasuk dirinya. Setelah cukup lama Elena menangis, kini wanita itu sudah mulai sedikit tenang. "Kita sholat dulu ya, setelah itu makan, atau kamu mau makan dulu?" tanya Yusuf dengan begitu lembut. Yusuf menghapus air mata Elena sambil merapikan anakan rambut yang berada di wajah Elena. Entah sudah berapa lama istrinya tidak menyisirnya. Elena terlalu larut dalam kesedihan hingga membuat wanita itu tidak memperdulikan apapun selain ayahnya.